Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, gimana Liv? Ketemu lagi akhir. Udah agak lama ya kita nggak ketemu. Kangen Mas. Sama. Aku kangen banget sama Mas Anton. Sama. Kangennya sama Sobat Time Travel. Enggak, pertama sama Mas Anton dulu. Oke. Baru sama Sobat Time Travel. Iya. Emang kita lagi nggak bisa ketemu kan ada situasi-situasi yang kurang mendukung lah. Cuaca juga kurang mendukung gitu. Oh ya gini. Kita juga turut prihatin untuk apa? Mungkin ada Sobat Time Travel yang juga terkena dampak dari apa yang terjadi kemarin ya, banjir kemarin gitu ya. Kita juga turut prihatin dengan apa yang terjadi pada Sobat Time Travel. Nah, di episode kita kali ini kita akan ngobrolin satu hal yang kalau nggak tahu ya nih, Alif Sobat Time Travel, kalau aku tuh ngelihat sebuah prediksi atau ramalan itu aku akan selalu takjub. Kenapa takjub? Karena akan ada respon yang beragam di situ dan kemudian juga potensinya untuk mengubah masa depan kita. Nah, sebenarnya pembahasan di episode kita kali ini bakal menarik nih. Nah, pertanyaan pertama nih, aku mau nanyain ke Sobat Time Travel dan Alif. Oke. Alif tandain nggak di kalender Alif tanggal 29 Maret 2025? Enggak. Tahu nggak itu hari apa? Nggak tahu. Oke. Nah, kemarin itu aku dapat satu literasi di mana tanggal ini di kalender ditandai merah di kalendernya dan kemudian mendapat tempat khusus bagi para astrolog, terus kemudian spiritualis dan juga orang-orang yang antusias dengan prediksi dan ramalan masa mendatang. Nah, Alif Sobat Time Travel nggak tahu ya, sejak kita memasuki tahun 2025 itu fenomena-fenomena luar angkasa, fenomena-fenomena langit itu kayaknya lagi berkumpul fenomena yang langka, yang entah secara siklus itu mungkin cuman dalam hitungan puluhan tahun dan bahkan mungkin sampai ratusan ribu tahun siklusnya gitu. Jadi memang benar-benar banyak peristiwa langka yang kita memasuki tahun 2025. Nah, itu pertama. Nah, di episode kita kali ini, kita akan membahas satu kitab. Kitab tentang, namanya kitab Bhavishya Malika. Nah, Bhavishya Malika ini ditulis itu, dia hadir dalam tradisi Hindu ya. Tradisi Hindu, catatan kuno dalam tradisi Hindu yang ditulis 600 tahun yang lalu. Dia dituliskan oleh Pancasaka. Dituliskan oleh Pancasaka dalam bahasa Sanskerta. Dan arti kitabnya itu sendiri berarti masa depan. Nah, apa sih yang menarik nih dari Bhavishya Malika? Singkatnya ini, Bhavishya Malika ini, jadi dia tuh kayak teks misterius yang berisi prediksi tentang peristiwa-peristiwa monumental di masa depan yang terkait tentang misalnya kayak kemajuan teknologi, terus kemudian juga kayak misalnya pencerahan spiritual, terus kemudian juga ada kayak krisis global, krisis ekonomi global, bahkan juga ada pergolakan politik dan juga peristiwa-peristiwa gejolak alam yang ternyata diprediksi dengan sangat akurat dan akurasinya itu sangat menakjubkan lah gitu. Nah, yang paling menarik dari Bhavishya Malika ini di tahun 2025, kenapa dia menarik apalagi di tanggal 29 Maret itu ya, karena ini jadi satu prediksi yang menggemparkan dunia. Dikabarkan tahun 2025 ini akan menjadi tahun kedatangan Kalki Avatar. Nah, dalam teksnya itu ya, Kalki Avatar ke-10 dan terakhir dari Dewa Wisnu itu akan membuat penampilan agung perdananya di tanggal 29 Maret 2025. Nah, dalam prediksinya itu disebutkan bahwa dunia itu berada dalam satu kekacauan yang sudah siap untuk intervensi ilahi lah, katakanlah begitu.
ada intervensi ilahi. Beriringan juga dengan tarian kosmik kesejajaran planet yang langka antara Jupiter, Saturnus, dan juga Mars. Nah, ternyata kombinasi planet ini itu konon digadang-gadang sebagai pertanda sebuah peristiwa besar yang mungkin dapat yang berpotensi untuk mengubah dunia. Bayangkan gitu. Jadi kayak seolah-olah tuh alam semesta itu apa ya, lagi menyiapkan sebuah panggung dengan proporsi yang epik gitu ya. Antara peristiwa yang dapat memicu kehancuran massal umat manusia, tapi juga sekaligus menjadi pembuka bagi kedatangan Kalki Avatar. Nah, ini kayaknya berat banget ya. Berat ya kayaknya ya. Nah, sebenarnya tuh kita yang paling nggak aku ya, yang aku penasaran itu sebenarnya, Alif diberikan pandangan nggak sih, Alif? Sebenarnya momen astronomi ini terdampak seperti apa di kehidupan real kita, dan juga yang pasti yang paling menarik dari Alif yang Sobat Time Travel juga tunggu itu sebenarnya penelusuran spirit sebenarnya di dunia lain itu bisa dilihat sebagai apa sih? Alif dapat gambaran nggak sih terkait dengan Bhavisya Malika ini? Silakan deh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu kita syuting ini sekarang, lagi bulan Ramadan 2025, 1446 Hijriahnya. Entah gimana, saya mau mulai jawaban itu dengan cerita. Oke. Karena kan harus apa yang berdasarkan realnya, kehidupan sehari-hari. Mungkin juga bisa jadi cerminan bagi banyak orang juga cerita saya. Kita beberapa kali angkat tentang episode soal kesejajaran planet, terus nyambung ke episode yang kurang lebih mirip-mirip kayak gitu, menceritakan tentang kondisi saat ini hingga proyeksi ke waktu-waktu yang akan datang. Di sini lebih mengerucut tentang kitab kuno Bhavisya Malika, prediksinya itu akurat. Betul, sangat akurat. Dalam tradisi Hindu. Ya. Nah, mungkin selama ini teman-teman juga merasakan bahwa mulai 2025 itu semakin banyak hal-hal yang aneh-aneh terjadi. Aneh-aneh misalnya, pertama yang paling berdampak itu kebijakan-kebijakan para pemangku jabatan, entah bagaimana kok seolah-olah nggak mikirin rakyat banyak. Itu aneh. Ya, betul. Okay. Yang kedua, soal kesehatan. Beberapa kali kita cerita, dan saya cukup yakin teman-teman yang nonton ini bisa jadi di antara kalian juga lagi kurang sehat kondisinya. Ya. Dan di 2025 yang paling kelihatan sakitnya itu pernafasan, ya kan? Terus ngaruh ke anggota tubuh yang lainnya. Mirip-mirip lah. Kurang lebih mirip-mirip kayak COVID. Tapi agak berbeda aja gejalanya dan outputnya. Kemudian ya ekonomi nggak jelas. Makin nggak tahu kita tuh lagi ada di zaman apa sih? Ya, ketidakjelasan tentang hidup di hari esok lah ibaratnya kayak gitu. Kemudian alam frekuensinya makin meningkat, pelan-pelan makin meningkat, entah sampai kapan, sampai akhirnya ada suatu titik yang sering kali kita ceritain. Itu real. Tapi di balik hal-hal besar yang tadi kita ceritain itu, ada hal-hal yang mungkin sedikit terabaikan sama orang kebanyakan, bahwa entah gimana semakin hari karakter orang makin banyak yang mengalami degradasi moral dan sebagainya. Di saat kita syuting beberapa hari yang lalu itu banyak sekali kejadian-kejadian anak-anak tawuran, remaja, begal, dan lain-lain. Degradasi moral itu yang lagi terjadi. Ternyata nggak cuma sampai situ, bahwa di lingkungan rumah saya pun juga mengalami hal yang sama gitu.
Jadi bukan cuma ngeliat di berita, tapi di realita hidup di depan rumah juga ada, ibaratnya di sekeliling rumah tuh ada kayak gitu. Mungkin teman-teman juga mengalami hal yang sama juga, baik itu di lingkungan rumah, di kantor, dimanapun. Dan itu makin hari makin nyata kok. Kalau bahasanya saya gini, ini manusia, ini orang, kok kayak bukan orang ya? Kok kelakuan orangnya begini ya, kayak bukan orang gitu mas, kayak makhluk lain tapi bajunya orang gitu. Nah dari cerita itu, ini orang tapi kayak bukan orang. Akhirnya beberapa kali saya tuh dikasih pengalaman yang orang bilang itu pengalaman spiritual lah, gaib kah atau apa, tapi itu bagi saya nyata. Ada beberapa kali dalam kesempatan saya di berbagai macam tempat itu ngelihat dengan mata kepala sendiri. Orang-orang banyak di depan saya, di sekeliling saya itu kayak punya wujud yang berbeda kalau bisa didalemin gitu. Seolah-olah ya aktivitasnya kayak manusia, tapi kok kayak ada energi dari dalam yang aneh, menyeramkan. Dan lingkungan dan hawa sekitar yang saya rasain itu mencekam, iya, sedih iya, sendu iya, dingin, nggak enak gitu. Mungkin beberapa teman-teman bisa ngerasain juga. Karena ini semua kita ngalamin ternyata. Saya pikir cuman beberapa di antara kita doang yang ngerasain. Ternyata banyak orang yang ngalamin itu, yang ngerasain itu. Ternyata kadang-kadang kalau kita lagi lengah, diri sendiri juga bisa kena efeknya, Mas. Ada beberapa cerita yang saya dengar dari saudara-saudara, dari kerabat, dari teman-teman. Ada yang cerita tentang entah bagaimana makin kesini kok kadang-kadang mengalami mimpi yang kurang enak, yang kurang baik gitu. Salah satu mimpi yang pernah saya dengar dari kerabat saya adalah beliau di dalam mimpi itu lagi jalan sama anaknya di suatu tempat, kemudian tiba-tiba entah dari arah mana datang segerombolan orang banyak kayak mau nyerang kerabat saya ini. Kemudian beliau akhirnya masuk ke satu ruangan yang seperti dikelilingin kaca. Di dalam ruangan itu ada satu orang yang dia kenal, dan di sekeliling itu ada orang lain juga yang ada di dalam ruangan itu. Sedangkan kerumunan orang yang kayak mau nyerang dari luar itu makin mendekat, dan satu orang ini yang dia kenal itu keluar kayak, mau ngapain kalian kesini? Jangan ganggu, intinya gitulah yang saya ingat gitu. Dan orang-orang yang di dalam ruangan itu keluar juga, dan akhirnya mereka semua pergi yang tadi kayak mau nyerang itu. Nah, apa yang beliau ceritakan seolah-olah kayak memvalidasi apa yang saya lihat berkali-kali. Orang, tapi kayak bukan orang. Sampai akhirnya dalam beberapa kali kesempatan penglihatan itu tuh kadang-kala dikasih lebih detail. Gini, awalnya kan saya pikir, iya itu orang, tapi kayak bukan orang. Melakukan aktivitas kayak orang, tapi kok dalamnya kayak bukan orang. Gitu. Nah, waktu saya dikasih lihat lebih detail lagi, ternyata saya ngomongnya di alam sebelah, di alam lain. Di sana tuh kayak lagi huru-hara, Mas. Kayak lagi ada sebuah peristiwa, kadang-kadang kayak ada tempurnya, kayak ada bentrokan dari kubu satu dengan kubu yang lain. Sedangkan yang saya lihat, yang saya dikasih lihat dan saya rasain, ada satu kubu dengan jumlah yang sangat besar. Kalau jalan itu kayak, mungkin bisa saya gambarkan kayak raksasa. Kalau jalan tuh kayak hu. Dan itu seakan-akan kalau nginjak tanah ya geter. Serem. Seolah-olah aura gelap tuh menyelimuti di kemana mereka melangkah gitu. Dan itu banyak banget. Banyak di seluruh tempat. Merangsek ke kubu yang lain. Tapi kubu yang ini, yang saya nggak tahu itu siapa, apa, dan di mana, seolah-olah ini diem.
Entah nunggu perintah, entah emang sabar atau apa, saya nggak tahu. Jadi kubu yang tadi yang kayak raksasa itu, yang kayak monster itu, punya taring itu mereka kemana-mana mas di alam sana. Awalnya saya pikir itu cuman ya penglihatan gaib lah gitu, orang bisa bilang gitu. Tapi ketika di realita kehidupan kita, loh efeknya kok sampai sini ya gitu. Kok sampai kehidupan sehari-hari yang ya itu yang tadi kita cerita. Dari tadi kita cerita fluktuasi emosi ya gitu ya, macam-macam ya. Sampai segininya gitu. Jadi apa yang terjadi di kehidupan kita real manusia, ternyata di alam sana itu lagi begitu keadaannya. Gitu. Lagi ada satu energi besar yang lagi datang, seolah kayak mau menyapu banyak tempat di muka bumi ini dengan energi mereka yang punya efek ke kita, nggak cuman physically, tapi sampai psikis dan kesehatan. Itu yang saya dikasih lihat, yang saya pikir itu cuman berada di alam sana, ternyata efeknya sampai ke kita yang dari tadi kita ceritain gitu mas. Nggak cuma physically tapi psikis sampai ke kesehatan juga. Dari tadi Alif cerita, aku kan terbayangnya begini Alif. Karena aku kan udah punya referensi apa-apa ya. Jadi aku kebayangnya tuh kayak cerita di dalam film Lord of the Rings gitu kali ya. Yang ada kelompok orc sama bagian kita ada peri-peri yang kayak gitu ya. Ya mungkin secara penggambaran anggaplah begitulah. Kurang lebih kayak begitulah ya gitu. Biar gampang dicernanya. Iya, biar gampang dicernanya gitu. Nah, kan terkait dengan ini kemunculannya beliau. Nah, sang Kalki Avatar kedatangan pada tanggal 29 Maret itu gitu. Nah, sebenarnya benar nggak sih yang digambarkan sama kitab Bhavishya Malika ini tentang kedatangan beliau gitu? Apakah memang seperti itu? Alif dapat gambaran atau tidak? Gini, setelah tahun baru 2025 Masehi, nggak tahu gimana, kadang-kadang saya ngerasain ada sebuah lonjakan energi mas, kayak getaran, nggak tahu dari mana asalnya, tapi hawanya halus, tapi nyata, nyata tapi halus, ada, tapi nggak tahu dari mana, itu siapa dan seperti apa. Rasanya kalau getaran itu lagi berasa gitu, ibaratnya kata orang lagi sefrekuensi lah sama kita. Rasanya tuh seolah-olah ada harapan. Iya, karena ini kan memang momen ditunggu, makanya ditandai merah di kalendernya oleh para spiritualis ya kan gitu. Iya, seolah-olah ada harapan. Kayak di tengah ketidakjelasan kita di zaman sekarang, seolah-olah itu ada harapan. Tapi nggak tahu itu siapa, itu di mana yang tadi kita nggak tahu. Saya nggak tahu. Jadi cuma bisa ngerasain itu aja. Kalau apakah mungkin di suatu saat nanti itu akan menjadi wujud yang nyata dari seperti yang digambarkan banyak kitab. Saya juga nggak tahu kayak gimana nantinya. Terus kalau misalnya menanggapi tanggal 29 Maret itu akan muncul kehadiran itu, ya menurut saya pribadi mungkin bisa berbeda juga dengan pandangan itu. Lagi pula itu kan secara literasi begitu. Tapi diterjemahkan oleh orang banyak bisa berbeda kan. Tapi yang paling jelas bisa saya ceritain adalah kadang-kadang saya ngerasain ada sebuah energi besar, getarannya berasa banget, dan itu seringkali nyaman, tapi nggak tahu itu siapa dan dari mana asalnya. Dan makin kesini makin berasa gitu. Oke. Nggak tahu itu ada hubungannya dengan kehadiran beliau yang disebut dalam tradisi Hindu sebagai Kalki Avatara atau gimana. Tapi itu yang bisa saya ceritain. Nah, ini terkait dengan fenomena alam ini sebenarnya kan bukan cuma kesejajaran ya. Kalau misalnya yang dari aku lihat ya, bukan kesejajaran Jupiter, Saturnus, dan kemudian Mars itu aja gitu. Karena di tanggal tersebut, di tanggal 29 itu juga ada gerhana matahari parsial juga gitu. Dan kemudian juga terkait juga dengan hari raya Nyepi. Nah, nggak tahu deh, ini kayak kebetulan atau enggak.
kita pun di masa sekarang itu umat muslim lagi dipersiapkan untuk memasuki bulan puasa ya, bulan pemurnian, bulan penyucian segala macam. Nah, nggak tahu kebetulan ini lagi bercampur baur dan bertemu di titik yang di satu titik yang pas, yang tepat atau gimana gitu. Karena umat muslim lagi berpuasa, bersiap-siap dengan pemurnian diri, begitupun juga dengan umat Kristiani, ada masa puasa Prapaskah. Nah, ada kaitannya nggak sih, Liv, campur baurnya ini? Kalau soal itu kan gini, ini menurut pendapat saya pribadi bahwa kalau sekarang kita lagi di bulan Ramadan di kalender Hijriah, terus di Masehinya nanti ada hari raya itu, hari raya besar, dan secara astronomi ada fenomena alam itu. Menurut saya menanggapi hal itu, mungkin itu kebetulan. Karena kan antara Hijriah kan hitungan bulan. Sedangkan kalau Masehi kan matahari. Jadi kadang-kala kan ada pertemuan-pertemuan itu, ada persilangan itu yang kebetulan bisa ketemu. Karena kalau misalnya tentang hari raya besar umat beragama di dunia yang bertemu dalam satu hari, nanti di 2030 atau 2031 kalau nggak salah itu juga antara Lebaran umat Islam dengan Natal pun jadi satu di tanggal 25 kalau nggak salah, 24-25 lah kira-kira gitu. Jadi ya hal itu lumrah terjadi lah. Gitu. Ada titik temu ya, titik temu dari dua kalender ini. Betul. Nah, kan konon dikatakan di dalam Bhavishya Malika ini juga sebenarnya peristiwa ini itu juga memunculkan tantangan dan peluang sebenarnya. Makanya ini ditunggu-tunggu banget sama apa ya? Karena itu ada fluktuasi yang istilahnya bisa menjadi energi yang bisa mentransformasikan ke arah spiritual gitu loh. Nah, ini pasti kan juga ditunggu makanya oleh para spiritualis dan juga orang-orang yang ini. Tapi juga di sisi yang lain ada fluktuasi yang dapat mengubah gitu ya. Mengubah emosi, mengubah jalannya dunia malah gitu. Nah, ini menurut Alif ada nggak sih sebenarnya yang bisa kita serap dari momen itu gitu? Seringkali diceritain. Kita juga beberapa kali cerita dalam budaya kita di Nusantara. Banyak serat-serat kuno, banyak kitab-kitab kuno yang menceritakan tentang kondisi di masa kini sampai kondisi di masa yang akan datang. Ya, beberapa di antaranya menceritakan tentang kehadiran tokoh besar itu yang punya berbagai macam nama dalam berbagai macam tradisi dan ajaran. Kemunculan tokoh besar itu dibarengi dengan banyaknya rentetan kejadian alam dan manusia, ataupun dengan dimensi-dimensi atau alam-alam yang lainnya. Di antaranya adalah entah bagaimana meningkatnya spiritualitas beberapa orang terpilih yang dalam mungkin ada beberapa orang bilang itu tercerahkan, yang tercerahkan bangkit lagi dari tidurnya yang panjang, sampai ada di satu titik di mana ketika moral makin terdegradasi, tapi di titik yang lain munculnya tentang kebangkitan spiritual, tentang kebangkitan budaya. Jadi seakan-akan ada irisan di situ, dan di waktu berikutnya ya ada lembaran baru yang terbuka. Gitu. Jadi kalau misalnya Mas Anton cerita tentang adanya peluang, sedangkan di sisi lain ada hal yang tantangannya, ya mungkin itu bisa begitu. Yang kita sering cerita kok. Iya. Katakanlah peluang di satu kubu yang ini. Nah, kalau yang tadi yang Alif cerita, apakah bagian dari yang pasukan yang itu juga bagian dari yang ikut juga terbangkitkan dengan peristiwa ini juga? Bisa jadi. Ya, karena lagi meluas dan lebih mencorong lah bahasanya ya, dampaknya ke kita ya kan semuanya gitu. Iya. Gini Mas, ini mungkin terakhir ya dari saya. Kita bisa lihatlah di zaman sekarang banyak hal-hal yang nggak masuk akal terjadi itu.
secara aspek apapun. Kalau misalnya terus-terusan kayak gini, ya dunia mau jadi apa gitu. Betul. Sedangkan pasti yang Maha Kuasa kan punya cara untuk bisa menangani semuanya, gitu kan. Ya salah satunya dengan cara alam bekerja, dengan sistem alam bekerja, sampai nanti ada suatu masa titik klimaksnya terjadi apa yang selama ini sering diceritakan banyak kitab, kemudian munculnya masa baru, era baru yang diceritakan orang tua zaman dulu. Di masa itu nanti ya itu kebangkitan spiritual, kejayaan, cerita-cerita yang di masa lalu akan menjadi nyata di masa yang akan datang itu. Tapi kan sebelum mencapai itu banyak hal yang terjadi, ada kerikil-kerikil itu, gitu. Yang tantangan-tantangan itu yang yang sebenarnya kalau secara sadar atau tidak sekarang kita lagi ngalamin itu. Dan kita jadi menjadi bagian dari tokoh dalam cerita besar yang, itu. Iya, yang diprediksikan itu ya. Gitulah kira-kira. Oke. Nah, itu kan dari yang Alif ceritain, yang dari awal aku udah cerita juga gitu. Sebenarnya menarik kalau bicara prediksi karena potensinya yang bakal bisa mengubah dunia. Tapi tergantung dari kita juga gitu kan. Sebenarnya kan menemukan Bhavisa Mallika ini jadi kayak sebuah penemuan reflektif gitu kali ya. Bahwa ini jadi apa ya? Jadi memberitahu kita posisi kita itu sedang ada di mana ketika diperhadapkan dengan semua kejadian ini, mau dari dalam bumi ya kan gitu, mau di permukaan maupun yang ada di luar angkasa ya. Itu kita jadi punya mawas diri, punya kesadaran diri tentang hal itu, dan juga kemudian sifat keberadaan kita untuk menavigasikan masa-masa yang penuh ketidakpastian ke arah yang akan datang gitu kali ya. Ya mungkin ini jadi jadi satu hal yang menarik gitu, yang menarik menurutku kalau bicara tentang prediksi. Jadi kita tahu bahwa ada potensi gejolak di masa yang akan datang. Jadi kita bisa mendekati masa depan dengan kewaspadaan dan harapan gitu kali ya. Iya kayak gitu. Ya cukup mencerahkan juga sih Mas. Jangan selalu gloomy terus ya. Paling nggak kita bisa mendekati masa depan dengan harapan juga. Oke, Alif, Sobat Time Travel, semoga kalian semua suka dengan episode kita kali ini. Tetap like, share, komen, dan subscribe untuk selalu terhubung dengan video-video kita yang terbaru. Sampai kita bertemu di penelusuran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.